Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya cintai, salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita akan adanya hari akhir, saat dimana alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang hidup modar. Itu yang disebut the last day of the world, hari akhir daripada dunia ini. Semua yang bernama hidup mati bareng tanpa persiapan, untuk kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Subhanallah, saat bangkit dari kubur itu nanti, muka kita sudah berubah, disesuaikan dengan amalan kita masing-masing. Ada yang bangkit dari kubur itu, kakinya masih kaki manusia, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, mukanya muka harimau. Gagah sekali. Kenapa? Karena waktu di dunia amalannya seperti harimau. Apa amalan harimau itu? Mau menang sendiri. Orang yang tidak pernah merasa salah, orang yang selalu merasa benar, kepengen menang selalu. Coba lihat di hutan mana saja, rajanya pasti harimau. Betul? Padahal hutan tidak pernah bikin pemilihan umum, tapi harimau tidak peduli ada pemilu atau tidak, saya raja hutan. Kenapa? Harimau jadi raja di hutan bukan karena benar, tapi karena kuat. Maka setelah jadi raja, harimau bukan melindungi rakyat, malah makanin rakyatnya sendiri. Nanti kita lihat pemimpin-pemimpin yang mau menang-menang sendiri itu harimau. Subhanallah, saya nggak sanggup mikirin nanti muka saya seperti apa. Ada yang bangkit dari kubur, gagah sekali, badannya manusia, tangannya manusia, mukanya muka tikus. Amit-amit. Kenapa? Karena waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus? Suka menggeragoti barang yang disimpan baik-baik. Koruptor-koruptor. Nanti tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digeragoti oleh tikus. Beras rakyat disimpan di Bulog, digeragoti oleh tikus. Tikus sekarang pakai dasi.
Sudah jadi pejabat tinggi, gaji besar, fasilitas dapat, masih juga tikus. Ada lagi bangkit dari kubur, badannya gagah, badan manusia, mukanya muka monyet. Kunaon? Apa kunaon itu? Karena amalannya waktu di dunia amalan monyet. Apa monyet itu? Serakah. Dikasih cau, tangan nyepeng. Dikasih lagi yang kiri yang nyepeng. Dikasih lagi kakinya megang. Dikasih lagi dimakan. Temannya dikasih, dirampas juga. Monyet. Kapan pemerataan untuk seluruh rakyat mau tercapai, keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat, jikalau monyet-monyet masih gentayangan di republik ini? Tamak, serakah, rakus, mukanya muka monyet. Ada yang bangkit dari kubur, badannya gagah, semuanya manusia, mukanya muka bunglon. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan bunglon. Kumaha juragan wai ayana malak. Kemana angin bertiup, ke sana dia bergerak. Mana yang menguntungkan, ke sana dia pergi. Tidak pernah punya prinsip perjuangan. Ini biasanya tukang-tukang nunggu di tikungan. Orang yang suka cari kesempatan dalam kesempitan. Orang yang tidak punya prinsip hidup. Dan sejarah tidak akan pernah mencatat orang-orang kerdil seperti itu. Maka jikalau kita bertekad mau membangun manusia seutuhnya, mari kita bergerak. Agar manusia Indonesia ini jangan cuma potongannya manusia, tapi berpikirnya manusia, sikap mentalnya, mental manusia yang utuh dan diwarnai nilai-nilai keagamaan. Jangan potongannya manusia, mentalnya mental monyet. Potongannya manusia, mentalnya mental bunglon. Potongannya manusia, mentalnya mental harimau. Potongannya manusia, mentalnya mental tikus. Hadirin yang saya hormati, kita introspeksi, kita mawas diri, kita yakin akhirat bakal datang, kita yakin ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini yang harus jadi rem. Jadi apa? Iya Pak, saya kepengen kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat kumaha. Saya kepengen naik pangkat, tapi kalau jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, acak-acak konstitusi, nanti saya di akhirat bagaimana? Ada rem. Saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Kita perlu rem dalam kehidupan ini. Hadirin hadirat yang saya cintai, soal kiamat, kapan sih kiamat itu? Soal kapannya itu hak prerogatif Allah. Tetapi kita bisa melihat pertanda zaman. Ada sebuah hadis di mana baginda Rasul bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat. Apa tanda-tandanya? Pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Mematikan para ulama. Mati apanya? Bisa mati jasadnya, bisa mati hatinya. Kalau jasadnya yang mati, innalillahi wa inna ilaihi. Nah, sering saya sampaikan keprihatinan, kalau bupati meninggal hari ini wafat, besok dilantik gantinya.
Kalau gubernur mati, belum mati yang mau gantiin sudah antri. Betul? Tapi kalau kiai wafat, ulama berpulang 5, 10, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Atau mati hatinya, melihat kemunkaran, cicing wae. Itu urusan pribadi masing-masing. Ada perjudian, diam saja. Ada persinahan, sebodoh teuing. Mati hatinya, tidak lagi mau tegak melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Padahal satu bangsa, satu negara, jikalau kemunkaran merajalela, bencana datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik pun akan terkena juga. Ilmu diangkat oleh Allah. Ini pertanda zaman. Ulama makin langka. Langka. Lalu apa setelah itu? Wa yudharal jahlu. Ketika ulama banyak wafat, ilmu diangkat oleh Allah, bertebaranlah kebodohan di mana-mana. Yang bicara agama bukan lagi orang yang ahli dan ngerti agama. Pidatonya berapi-api, tapi assalamualaikumnya saja. Saudara-saudara, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita selaku umat Muhammad silalahi, Muhammad silalahi, eta mah Muhammad Batak atuh. Ayyurfa'al ilmu wa yudharal jahlu. Ilmu diangkat, kebodohan merata. Orang minta fatwa kepada yang bukan ahlinya, dan yang bukan ahli juga mau memberikan fatwa, sesat dan menyesatkan. Na'udzu. Hati-hati mang, ini zaman sulit, banyak orang hanyut. Kalau orang sedang hanyut, rumput pun dipegang. Dia tahu rumput tidak mampu menahan bobot badannya, tapi karena sedang perlu pegangan, dipegangnya juga rumput itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang tidak tahu, tanya dong yang tahu. Bagaimana prosedurnya? Mau tahu cara bikin tahu, tanya tukang tahu. Jangan mau tahu cara bikin tahu, tanya tukang oncom. Nggak ketemu. Jelas? Jelas? Akibat ilmu diangkat, kebodohan merajalela, wayabsuwaz zina, munkarat mewabah, zina dikerjakan terang-terangan. Sekarang ini pelacuran. Dulu banyak jalan berlubang-lubang, sekarang banyak lubang berjalan-jalan. Dulu jalannya berlubang-lubang, sekarang ya udah terusin sendiri aja. Anak-anak usia SMP, SMA karena tekanan ekonomi terpaksa menjual kehormatan diri. Wa yafsuwaz zina wa yusrabal khamr. Minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum merasa modern kalau belum bisa mabuk. Lalu yang namanya modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Pemuda-pemuda Islam, kalau mau jadi pemuda modern, tinggalkan masjid. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran kuno. Barzanji, Diba, Syaraful Anam, burdahnya Imam Busairi, apa itu? Nanaonan eta, peninggalan Jepang. Mau modern, itu barat. Kau harus bisa bergaul kayak orang barat, berpakaian kayak orang barat, ngomong kayak orang barat, berumah tangga kayak orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat, yang orang lain gak ngerti selain ge tenyaho. Wa yusrabal khamr,
arak pun jadi minuman kebanggaan. Belum dianggap modern kalau belum bisa mabuk. Padahal harga diri jatuh, IQ rendah, sempoyongan tengah malam masuk selokan, digotong orang. Itu calon pemimpin, itu generasi ke depan yang kita harapkan. Kalau tidak, tidaklah Rasul mengajarkan al-khamar ummul khaba'is. Minuman keras itu bapak moyangnya kejahatan. Ini ada sebabul wurud. Ada seorang anak muda soleh, nggak kenal karaoke, nggak kenal diskotik, kenalnya musola, masjid, wirid, tahlil, tadarus. Datang iblis menggoda dalam bentuk perempuan cantik. Kenalan sama anak muda kita ini, jalan-jalan, masuk ke dalam rumah, ngobrol di dalam rumah, dari dalam rumah masuk ke dalam kamar, ngobrol lagi di dalam kamar, pintu dikunci oleh perempuan iblis ini. Kelabakan anak muda kita, cek, kunaon pakai dikunci begitu? Ya ndak apa-apa. Saya mau pulang, ndak bisa. Saya mau pulang, tidak bisa. Saya akan maksa, ndak bisa. Pintu saya kunci, kunci saya pegang. Kamu hanya bisa keluar dari kamar ini kalau kamu mau mengerjakan salah satu saja dari 3 hal yang ada di kamar ini. Apa? Itu ada pedang dan ada anak kecil. Kau ambil pedang, kau bunuh anak kecil. Kalau saya menolak, kau zina dengan saya. Kalau saya tidak mau, itu ada segelas arak, kau minum. Berpikir anak muda kita ini mana yang lebih ringan ongkosnya? Ngambil pedang bunuh anak kecil, Masya Allah, menghilangkan nyawa. Nyawa itu pemberian Allah, hak prerogatif pencabut nyawa itu cuma Allah. Maka hakim itu mewakili Tuhan di muka bumi waktu memutuskan hukuman mati. Tidak boleh main-main dengan hukum. Menghilangkan nyawa itu nyawa pemberian Allah, cuma Allah yang berhak mencabutnya. Ini membunuh dosa besar. Tidak, saya tidak mau membunuh. Yang kedua zina. Ngunah sih ngunah. Tapi nanti di akhirat, ini nggak mau. Ini saja nih arak ini ringan ini. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau saya membunuh, menyangkut nyawa orang. Kalau saya berzina, menyangkut orang lain. Tapi kalau saya minum, kan saya sendiri. Tidak ada hubungannya sama orang. Ini saja sudah. Diambilnya segelas arak, dia minum. Begitu minum, mabuk. Sempoyongan, hilang akal. Begitu hilang akal, pedang diambil. Anak kecil dibunuh. Dan perempuan iblis itu dia zinahi. Kena 3-tiganya. Itu sebabnya beliau ajarkan al-khamar ummul khaba'is. Minuman keras bapak moyangnya kejahatan. Makanya saya bersyukur di Sukabumi tidak ada anak-anak muda yang mabuk. Alhamdulillah. Di Jakarta banyak. Di sini insya Allah sama. Hadirin yang saya hormati, kalau akal sudah hilang, perbuatan tidak lagi terkontrol. Yang bagaimanapun bisa kita kerjakan kalau sudah didasari dengan mabuk. Jangankan mabuk minuman, mabuk apa saja. Mabuk dunia tidak boleh. Mabuk kekuasaan tidak boleh. Mabuk apa lagi? Pokoknya yang namanya mabuk itu citranya negatif. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Kita tidak bayangkan kalau zina sudah dilakukan terang-terangan. Lalu minuman keras merajalela, itu kan trio. Zina, mabuk, judi. Betul. Dan judi itu juga bergantung kepada mental. Walaupun dulu SD SB ditutup, kalau mental penjudi apa saja bisa dijudikan. Tidak cuma togel, ada motor lewat,
Sabarai tungtungna. Motor, ada mobil lewat dijudikan, ada truk lewat dijudikan, bahkan tablik akbar taruhan. Ayo taruhan yuk, Zainuddin datang apa tidak ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mental sudah mental penjudi, apa saja bisa dijudikan. Maka sepanjang masih banyak para ulama di tengah kita yang konsisten, sepanjang orang-orang yang memberikan fatwa adalah orang-orang yang berhak, perzinahan bisa diredam, pemabukan bisa diredam. Mudah-mudahan kalau itu kiamat masih jauh. Amin. Tetapi kalau ulama berpulang gantinya sulit untuk muncul. Buya Hamka sudah pergi berangkat, Pak EZ Muttaqin sudah berangkat, Kiai Haji Abdullah Syafi'i sudah berangkat. Yang ada sekarang seorang demi seorang pasti juga akan berangkat. Hadirin yang saya hormati, kita perlu banyak teknokrat, ya. Kita perlu banyak ekonom, memang. Kita perlu banyak dokter, tentu. Tapi kita juga perlu ulama-ulama yang konsisten. Kalau ini masih banyak di tengah masyarakat, tempat kita minta fatwa masih jelas, perzinaan masih ada upaya meredam, pemabukan masih ada upaya untuk nahi munkar berjalan terus, maka insya Allah ketentraman masyarakat akan terpelihara. Kalau kiamat sungguhan sih kita nggak kepengen ngalami, Pak. Tapi kiamat mini, tahu kiamat mini? Terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat. Yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Kiamat mini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Kiamat mini. Pengkhianat diberikan kepercayaan, orang yang jujur malah dikhianati. Kiamat mini. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, dari uraian saya ini saya ingin mengajak kemana sebenarnya? Tidak lain upaya untuk melakukan pemutihan diri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dalam hidup ini bersih. Setiap kita, entah sengaja, entah tidak, entah besar, entah kecil, pasti mempunyai yang namanya salah. Betul? Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik itu kalau melakukan kesalahan, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Ayo kita lakukan pemutihan, taubat seluruh kita. Ulamakah dia, pedagangkah dia, petanikah dia, pejabat tinggikah dia, profesionalkah dia, seluruh kita rakyat. Ayo. Film itu, tahu film? Kalau jalan ceritanya kurang bagus, ada yang disensor. Betul? Digunting itu film, sensor. Kenapa? Adegannya Parno. Ini tidak bagus dilihat ini, Parno. Gunting, sensor. Yang ini suaranya kurang jelas ini, dubbing, isi suara. Yang ini jalan ceritanya kurang utuh ini, editing, diatur lagi alurnya. Nah sekarang masih di dunia Pak, kita masih sempat film hidup kita itu kita sensor. Ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nempeleng orang. Ini adegan tidak pantas. Gunting, taubat, tinggalkan perbuatan itu. Ayo putar film kita. Ini bulan anu tanggal sekian makan harta anak yatim secara zalim. Disuruh ngurus anak yatim, yatimnya belum kenyang, dianya sudah kenyang.
menjual kemiskinan buat mencari keuntungan pribadi. Ini tidak pantas, sensor. Ini suaranya kurang jelas, dubbing. Ini jalan ceritanya kurang utuh, editing. Inilah yang namanya taubat. Tidak ada yang terlambat sebelum napas sampai di tenggorokan. Tapi kalau seperti Fir'aun, ditenggelamkan di lautan merah, cengap-cengap napasnya sampai di tenggorokan, lalu sudah mendekati ajal baru berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa dan Harun. Dilelepin langsung oleh malaikat. Terlambat monyong ya. Kalau napas sudah sampai di tenggorokan baru mau bertaubat, terlambat. Sekarang waktunya untuk melakukan pemutihan di hadapan Allah. Betapa besar dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Jelas? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Apalagi orang seperti saya, paling banyak ngomong, paling banyak salah. Kita melakukan pemutihan. Saya mau cerita, mau dengar nggak? Kalau nanti di akhirat kita saudara-saudara semua masuk surga, amin. Di surga saudara ketemu orang soleh, para kiai, para ulama, para habaib, pemimpin yang adil, ekonom yang dermawan. Saudara ketemu di surga, tidak usah heran. Itu orang soleh memang tempatnya di sana. Saudara nanti akan terkejut kalau masuk surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Saudara samperin, gening ayat di dia. Wang lah. Kunaon atuh ce? Kok bisa sampai di surga ini, ceritanya bagaimana? Dia cerita, iya Kang, dulu itu waktu di dunia saya ini siapa, Akang juga tahu kan? Akang juga langganan kan waktu itu kan. Umpamanya nih, umpamanya. Tapi terus terang saja Kang, saya waktu di dunia itu terpaksa sekali. Sejak kecil saya sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi sesuap nasi, demi mengganjal perut, saya terpaksa merantau ke kota besar. Ke mana? Sukabumi. Terus ada yang nolong, kerjaan katanya kerjanya ringan, uangnya besar. Apa? Ya dagang surabi. Satu malam saya lagi dagang lewat alun-alun, ada tabligh akbar. Itu yang bicara Pak MJ begitu, saya nggak tahu lah, dari jauh saya dengar. Katanya ada hadis Nabi bersabda, at-taib minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Lalu katanya ada hadis qudsi. Allah berfirman, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu Kang, kata si pelacur tadi, terbayang dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya taubat, ngepak koper pulang kampung mudik. Lagi ngepak koper langganan datang. Saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang surabi. Saya mau taubat benar-benar Bang. Taubat saya rupanya diterima Allah, walaupun mampir dulu ke tempat lain. Akhirnya saya bisa sampai juga ke sini Kang. Siapapun kita, tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kecil, besar, sengaja atau tidak, lupa atau terpaksa, setiap kita mempunyai dosa dan kesalahan.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, jalan masih panjang. Mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, hidup ini kan sebuah perjalanan panjang yang pindah-pindah dan pindah. Sementara kita tadi dari awal saya katakan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tidak satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya kita sembunyikan dari pandangan orang banyak yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Sebelum film hidup kita diputar di padang mahsyar, putarlah di sini supaya kita bisa melakukan sensor, editing, dubbing. Kalau Allah yang memutar film hidup kita di padang mahsyar, tidak ada lagi sensor, tidak ada lagi dubbing, yang ada pertanggungan jawab. Kenapa? Hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut digembok, tangan bicara, kaki memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Berpayah-payah kita mencari kehormatan di mata manusia. Habis waktu, habis uang, habis keringat mencari kedudukan di mata manusia. Pernahkah kita merenung jika satu saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan apa yang akan kita peroleh di hadratullah azza wa jalla? Jangan tertipu oleh yang mengkilat padahal dia belum tentu emas. Agama mengajarkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Hadirin yang saya hormati, karena itu mari kita perbanyak i'tikaf, mari kita perbanyak pendekatan, melakukan sensor terhadap perbuatan-perbuatan negatif yang pernah kita kerjakan. Ayo kita awali Fatihah. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah. Ibadah Ramadan kita kiranya diterima, dan kita bangsa Indonesia tetap dijaga keutuhannya dan keluar dari kesulitan. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.